Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Saya dengan Maria Fatimah, panggilan akrabnya adalah Ima, leader dari Gerakan Ibu Melangkah. Saya ingin berbagi pengalaman dalam membangun sebuah gerakan yang diinisiasi dari kegelisahan perilaku terburu-buru yang di dalamnya ada perasaan frustasi, kecemasan, dan kelelahan. Saya adalah seorang ibu berdomisili di Jakarta, juga merupakan seorang hipnoterapis dan coach untuk coaching for performance. Saya menyadari bahwa ada tantangan yang muncul dari setiap fase kehidupan kita, dan ini adalah proses belajar, bertumbuh dan bermanfaat agar muncul fitrah terbaiknya manusia untuk lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta. Apa yang Anda lihat dari sebuah kemacetan dari gambar ini? Bunyi klakson, kendaraan yang saling memotong jalan, karena ada perasaan terburu-buru ingin mencapai tujuan. Kenapa ya hidup kita seperti terus berlari tanpa henti? Melakukan banyak hal sekaligus tanpa pernah benar-benar menikmatinya. Seperti gambar di atas, hanya ingin cepat sampai karena terlalu fokus dengan tujuan dan hasil. Pola perilaku terburu-buru ini disebut juga dengan hurry sickness, dicetuskan oleh ahli jantung Meyer Friedman dan Ray Rosenman pada tahun 70-an, yang ditandai dengan perasaan mendesak, kecemasan terus-menerus, yang merasa kekurangan waktu, cenderung melakukan setiap tugas lebih cepat dan menjadi bingung ketika menghadapi penundaan. Apakah ini terdengar familiar? Kebahagiaan ibu adalah pilar utama kesehatan keluarga, karena ibu adalah fondasi emosional dan fisik di rumah. Namun karena banyaknya peran yang dilakukan, to-do list yang panjang, merasa semuanya adalah penting dan mendesak, sehingga muncul kecemasan terus-menerus, lalu abai dengan kesehatan dirinya. Apa sih dampak dari sikap terburu-buru ini? Tentu ada 3 hal. Yang pertama adalah dampak emosional. Sulit berkonsentrasi karena khawatir untuk hal berikutnya yang belum dikerjakan. Kecemasan dan mulai menyalahkan diri sendiri jika tidak selesai. Ada dampak pada relasi. Bisa kehilangan momen penting terhadap anak dan pasangan karena terlalu fokus pada apa yang ingin dilakukan. Yang ketiga adalah dampak fisik, kelelahan, sakit kepala, maupun perubahan nafsu makan. Berikut adalah hasil survei dari beberapa sumber. Ada 88% ibu mengalami masalah kesehatan mental. Dan 1 dari 3 remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Ini artinya kebahagiaan ibu adalah pondasi kesehatan mental untuk keluarganya. Dari kegelisahan tersebut itulah kami membangun sebuah gerakan untuk teman bertumbuh perempuan agar mencapai kebahagiaan dengan segala peran di dalam keluarga. Tagline kami, aku pulih, aku bertumbuh, aku berharga. 3 kalimat ini bukan sekedar hanya slogan loh, tapi nafas dari perjalanan yang sedang kami jalani bersama. Inilah tim di Ibu Melangkah. Bersama 4 orang lainnya berasal dari Jakarta, Tangerang Kota, dan Bandung, melangkah bersama untuk menghadirkan kebahagiaan dari dalam dirinya dengan rasa syukur dan tenang. Ketika mampu melatihnya dari dalam, maka akan lebih terasa bahagianya saat menyebarkan kebaikan untuk lingkungan sekitar. Ibu adalah jantung dan hatinya keluarga. Karena ibu yang bahagia mampu menjadi versi terbaik dan menghasilkan generasi bahagia. Mimpi kami adalah terlatihnya 100 perempuan yang tenang dan bersyukur dengan segala peran. Visinya adalah menjadi ruang bertumbuh para perempuan untuk menemukan kebahagiaan dari dalam. Adapun misi dari Ibu Melangkah adalah yang pertama membangun fitrah diri melalui 3 pilar manajemen diri, yaitu manajemen waktu, emosi, dan komunikasi. Lalu mendorong proses penerimaan diri melalui kegiatan reflektif, edukatif, dan spiritual. Dan yang terakhir adalah memberikan konten edukasi sebagai program pemberdayaan. Event pertama kami adalah webinar yang berjudul Emosi Terkendali, Bahagia Dalam Diri. Acara ini adalah hasil latihan tim Ibu Melangkah yang berupaya kenali emosi yang hadir, sadari dan izinkan emosi itu tanpa penghakiman. Lalu terima semua emosinya, baik positif maupun negatif, lalu kelola respon dengan memberikan kebaikan dan kenyamanan dari dalam dirinya. Para peserta diajak untuk memahami diri dengan menangkap pesan atas emosi yang hadir, tidak hanya secara teori, namun juga dalam bentuk praktek. Dari testimoni peserta, mereka merasa sedang diajak ngobrol ke dalam dirinya, sambil diberi bekal praktis untuk bisa mengelola emosinya. Event berikutnya adalah tentang manajemen waktu. Kami menentukan aktivitas apa yang setiap hari dilakukan, lalu menyeleksinya, apakah aktivitas yang selama ini dikerjakan selaras dengan energi, tujuan, dan fokus. Jangan-jangan selama ini lebih banyak mengerjakan yang tidak penting dan mudah terdistraksi, karena belum tahu apa sih yang menjadi fokus kita. Dari hasil latihan tersebut, kami membuat e-book tentang manajemen waktu, lalu mengadakan webinar untuk menjelaskan bagaimana relasi antara energi, fokus, dan tujuan, lalu berlatih selama 1 pekan. Sayangnya, belum semua peserta optimal dalam mengerjakannya. Mungkin butuh waktu pengerjaan yang lebih lama ya.
Program selanjutnya adalah tentang manajemen komunikasi. Menggandeng narasumber untuk membagi pengalamannya dalam menciptakan komunikasi yang sehat dengan pasangan. Ternyata perlu ya paham karakter diri dan pasangan melalui bakat fitrah unik yang sudah Allah berikan agar saling memahami. Ada 10 peserta yang mendaftar dengan 4 orang yang hadir dari daring Zoom. Alhamdulillah dari testimoninya, peserta mendapat pemahaman baru dan berusaha pelan-pelan untuk mengubah pola komunikasi yang selama ini kurang tepat. Berikutnya adalah event kolaborasi luring antara Ibu Melangkah bersama Kurcaci Dongeng. Ibu Melangkah di sini berperan sebagai pendukung acara. Acara ini mengangkat tema relasi antar pasangan. Tujuannya adalah bagaimana pasangan suami istri ini mampu membangun komunikasi yang sehat dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Ada dua pengisi acara di sini, satu orang sebagai konselor dan satu orang lagi sebagai terapis yaitu saya. Dari testimoni peserta, mereka merasa acara ini berdampak besar untuk dalam pola penerimaan dan cara berkomunikasi dengan pasangan. Dan acara ini juga sebagai wadah refleksi diri bareng pasangan dan anak-anak. Kami tahu bahwa untuk mencapai mimpi besar, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami membuka kolaborasi kepada siapapun yang memiliki kegelisahan dan mimpi yang sama. Karena ibu yang bahagia adalah ibu yang sehat mental dan mampu menciptakan kebahagiaan dari dalam. Yuk berkolaborasi bersama kami, ditunggu ya.